mengcover lagu dengan menghasilkan cuan sampai ratusan juta hingga miliaran rupiah, hukumnya haram tanpa izin kepada orang yang mempunyai hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian 2 bulan yang lalu antara kubu artis ini dengan artis ini yang bertentangan mengenai hak cipta. Kita tinjau dari segi agama. Bagaimana orang yang mengcover lagu dengan tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang mempunyai karya, yang mempunyai hak cipta, apakah diperbolehkan? Karena ini adalah bagian dari merugikan orang lain. Jadi lagu itu tidak turun dari langit, tidak datang dengan sendirinya. Lagu itu baik dangdut ataupun pop, itu hasil karya dengan pemikiran yang luar biasa. Nah, orang yang menciptakan lagu kemudian diterbitkan terus di cover oleh orang lain. Nah, yang menciptakan lagu ini tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Kenapa? Karena tidak ada izin dari orang yang mengcover lagu. Nah, orang yang mengcover lagu ini kemudian menjadi tenar, mempunyai uang sampai ratusan juta, mempunyai uang sampai miliaran rupiah. Ternyata orang yang mempunyai karya tersebut, yang mempunyai hak cipta, kemudian selanjutnya mendengar dan mengetahui bagaimana reaksi orang yang mempunyai hak cipta tersebut. Nah, di sini saya setuju dengan vokalis cerdas yaitu Cak Ahmad Dhani yang beberapa bulan lalu pernah bersiteru dengan artis yang namanya Kakak Ariel. Nah, jadi kubu-kubuan itu. Nah, bagaimana kalau ini dipandang dari segi agama? Sebenarnya ini sudah ada undang-undangnya di nomor 28 tahun 2014. Jadi orang yang mengcover lagu tanpa izin dari orang yang menciptakan lagu tersebut, maka itu bisa dihukumi haram. Dari mana kok bisa haram? Dari segi agama dipandang dari hadis Nabi Muhammad SAW, la dharara wa la dhirar. Janganlah kamu membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Bisa juga diartikan, janganlah kamu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, kalau misalnya orang ini yang menciptakan lagu mengikhlaskan, mengiyakan kalau itu dipakai atau di cover oleh orang pengamen yang dia hanya mendapatkan 200.000 dalam satu hari, gak mungkin pencipta lagu itu mengharapkan atau meminta royalti kepada orang yang pengamen. Kemudian kepada orang yang mengcover lagu yang suka di kafe-kafe yang bayarannya mohon maaf terkadang cuma 500.000 atau sampai 1 juta. Nah, ini juga tidak mungkin dipintain royalti. Atau artis-artis yang manggung di hajatan yang gajinya hanya mengharapkan dari saweran, ini juga tidak mungkin dipintain royalti. Itu sudah pasti yang mempunyai hak cipta akan mengikhlaskan. Itu yang menjadi amal bagi orang yang mempunyai hak cipta. Tapi ini yang mengcover adalah artis, yang mengcover orang yang sudah besar. Sekali tampil 100 juta satu lagu, kalau 2 lagu misalnya 200 juta. Nah, kemudian yang mempunyai hak cipta ini bagaimana nasibnya? Kalau sekarang oke lah, masih gagah, masih kaya. Kadang kita melihat dari berita-berita yang mempunyai hak cipta itu terkadang hidupnya berbeda dengan orang yang mengcover lagu.
terjadi beberapa bulan yang lalu, seorang artis yang digugat 20 sekian M, bahkan mau disita rumahnya oleh yang mempunyai lagu. Kenapa? Karena dia itu berhak, dia itu membutuhkan energi untuk menciptakan lagu yang bagus. Nah, kemudian di cover oleh orang lain, dan orang lain tersebut menjadi hebat, menjadi terkenal, mendapatkan cuan yang banyak. Wajar kalau pencipta lagu itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, undang-undang ini memberikan perlindungan kepada orang yang mempunyai lagu itu, yang mempunyai ciptaan lagu tersebut selama seumur hidupnya, bahkan 70 tahun setelah meninggalnya. Nah, ini jadi orang yang mempunyai hak cipta itu jadi amal bagi diri orang yang menciptakan lagu tersebut kalau yang mengcover satu pengamen, kedua yaitu penyanyi kafe, kemudian yang ketiga yaitu penyanyi di tempat hajatan. Oke lah, itu menjadi ladang amal ibadah. Tapi ini menghasilkan sampai miliaran rupiah. Bagaimana hukumnya? Saya yakin orang yang menciptakan lagu itu tidak akan ikhlas dengan lagunya yang di-cover orang lain. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Maksudnya di sini mengambil hak orang lain itu tidak boleh, merampas, kemudian merampok atau memakai, mengcover hak lagu tanpa ada izin dari orang yang mempunyai ciptaan lagu tersebut. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya orang yang mengcover lagu dengan mendapatkan cuan yang banyak itu haram hukumnya tanpa ada izin dari orang yang mempunyai karya seni tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.